Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Azmi Rahanyamtel, NIM 25000180663 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya membuat web, yang dimana judul web itu adalah Sistem Pendataan Menu Makanan Berbasis Web. Oke, langsung saja kita lanjut. Yang pertama, latar belakang. Yang pertama, saya membuat aplikasi ini dengan desain yang sangat simpel dan minimalis, yaitu untuk mengubah pencatatan menu restoran dari yang dulunya manual pakai kertas dan sekarang serba digital dan otomatis. Yang kedua, saya sengaja pakai PHP native tanpa framework agar saya paham desain codingan dan cara menghubungkan web ke database secara mandiri. Yang ketiga, karena biasanya web native itu rawan diretas, di proyek ini saya juga fokus menambahkan fitur keamanan dasar untuk melindungi data menu dari serangan hacker. Oke, lanjut. Nah, yang pertama, inisialisasi dan koneksi database atau backend. Penjelasannya adalah bagian awal program ini berfungsi untuk menyambungkan aplikasi dengan server database MySQL. Kita mendefinisikan kredensial lokal atau localhost dan memilih database. Lanjut, yang kedua, logika penghapusan data atau delete dan proteksi SQLi. Penjelasannya, proses hapus data dipicu melalui metode get saat pengguna mengklik tombol hapus di tabel. Keamanan. Di sini saya melakukan type casting menjadi integer lewat kode int. Ini adalah langkah krusial untuk mencegah serangan SQL injection. Dengan memaksa input menjadi angka, peretas tidak akan bisa menyisipkan perintah SQL berbahaya lewat URL. Lanjut, yang ketiga, logika penyimpanan data atau crate dan sanitasi string. Penjelasannya yaitu ketika from dikirim menggunakan metode post, data akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam tabel menu via query insert into. Keamanannya, untuk sebelum masuk ke database, data string disaring menggunakan fungsi mysqli_real_escape_string. Fungsinya ini berguna untuk membersihkan karakter aneh atau tanda petik tunggal yang berpotensi merusak struktur query atau dieksploitasi oleh pihak luar. Lanjut, yang keempat, pengambilan dan menampilkan data atau read. Penjelasannya, untuk menampilkan data pada tabel live order tracking, saya menggunakan perintah select dan tambahan klausa order by ID dash. Hal ini memastikan bahwa data pesanan yang paling baru dimasukkan akan selalu muncul di baris paling atas atau kronologis terbalik. Lanjut, yang kelima, render data dan proteksi XSS atau hacker text. Penjelasannya, data dari database ditarik secara berulang menggunakan perulangan while dan dimasukkan ke dalam baris-baris tabel HTML. Keamanan. Pada bagian cetak teks atau echo, data dibungkus dengan fungsi HTML special cars. Ini digunakan untuk mencegah serangan XSS atau cross-site scripting. Jika ada pengguna nakal yang memasukkan kode script seperti script alert hack, kode tersebut tidak akan dieksekusi oleh browser melainkan hanya dicetak sebagai teks biasa. Fitur visual. Di bagian ini juga terdapat perkondisian if else untuk memberikan kelas CSS batch yang berbeda. Ada makanan utama, minuman, cemilan, dan dessert secara dinamis sesuai dengan kategori menu yang tersimpan. Lanjut, yang keenam atau yang terakhir, validasi sisi klien atau JavaScript.
Penjelasannya, form HTML dilengkapi dengan event handler onSubmit return validasi form. Sebelum data dikirim ke server backend atau PHP, JavaScript akan memeriksa di sisi peramban atau client side apakah form sudah terisi dengan benar. Fungsi trim digunakan untuk menghapus spasi kosong di awal atau di akhir input agar pengguna tidak bisa mengelabui sistem hanya dengan menekan tombol spasi. Jika tidak valid, pengiriman form digagalkan atau return false, sehingga menghambat bandwidth internet dan meringankan beban kerja server. Kesimpulannya, 1. Aplikasi premium Culinary Dashboard ini sudah berhasil menjalankan fungsi pengelolaan data menu makanan secara lancar dan real time. 2. Aplikasi ini tidak cuma sekedar jadi, tapi juga aman. Saya sudah mengunci celah keamanan bawaan PHP native menggunakan teknik casting dan sanitasi teks agar tidak mudah diserang hacker. Ketiga, sistem validasi ganda lewat JavaScript dan PHP membuat aplikasi ini bekerja lebih cepat, efisien, dan ramah pengguna dengan tampilan visual yang modern. Oke, itu tadi penjelasannya. Thank you. Nah guys, sebelum kita mengeran webnya, kita tuh wajib dulu mengaktifkan XAMPP control panel. Nah, di sini yang harus kita aktifkan itu Apache dan MySQL. Langsung saja kita start dua-duanya sampai berwarna hijau. Nah, ini dia tampilan web sederhana yang saya buat itu, yaitu web Culinary Command Center. Oke, sini langsung saja kita coba ya. Kayak misal kita masukin di nama pesanan, kita masukin nama Azmi, lanjut ke nama makanan, kita masukkan nasi goreng gila. Oke, untuk kategorinya tuh adalah kategori makanan utama dan harga tuh kita nggak salah ya guys ya, 15.000. Untuk deskripsi itu kita kasih catatan dikit, mau apa gitu ya, tulis pedas level 5. Oke, langsung aja kita simpan pesanan. Oke, di situ ada tulisan data pesanan berhasil ditambahkan, bakal muncul di dashboard bawahnya. Nah, ini dia live order tracking. Ini adalah inputan yang tadi kita daftar, terpesan sesuai dengan yang kita masukkan kan. Oke. Nah, kalau kita mau hapus, tinggal mencet yang warna merah. Nah, itu otomatis inputan yang kita masukkan di situ bakal hilang. Oke, lanjut. Kita lagi ke yang kedua lagi. Kita masukkan nama Anca. Nama itu soto Makassar, nama makanannya. Untuk kategori makanan utama. Harganya ngarang aja guys, 30.000. Masukin. Dan untuk deskripsi kita makan lagi, catatan dikit, tambahkan irisan jeruk nipis. Nah, kita simpan pesanan lagi. Otomatis akan ke input lagi di next tabelnya. Oke. Sesuaikan. Nah, di sini jika kalau kita hapus, kita pencet tombol hapus di sini, misal cat. Nah, akan muncul hapus pesanan ini. Kalau kita pencet OK, otomatis inputan data tadi bakal hilang. Atau biasanya disebut apa ya? Cancel gitu. Oke, lanjut lagi. Kita coba lagi. Kita masukin nama lagi Anca.
pesan nama makanan atau minuman. Kita masukkan misal jus alpukat. Untuk kategori minuman, untuk harga 15.000. Catatan tambah lagi, tambahkan apa ya, tambahan susu. Oke, otomatis bakal muncul lagi Anja jus alpukat minuman 15.000 tambah susu. Oke, itu aja, cuma simple. Contoh lagi deh, Hafiz namanya, nama pemesan Hafiz. Pilih nama makanan atau minuman, kita masukkan kentang balado. Untuk kategori kita pilih cemilan, harganya 5.000. Oke, untuk deskripsi tambahan itu kita masukin banyakin saus. Nah, kita simpan. Oke, bakal masuk lagi. Gitu aja terus. Hafiz kentang balado. Cemilan 5.000. Kalau kita hapus, oke, otomatis akan hilang inputannya. Sekian, saya minta maaf kalau udah salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.